Terima kasih Tuhan. Ya. Tema yang dipilih oleh gembala kita, Pak Roni Asaf, itu menarik sekali. Bagaimana cara menjadi kaya? Ya, sepanjang hari ini waktu saya broadcast semua, wah, pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Saudara, memang kalau bicara soal mau jadi kaya bagaimana? Wow, itu menarik sekali. Tapi hari ini sebelum kita bicara bagaimana caranya menjadi kaya, perhatikan yang paling penting. Jadi saudara, sebelum kita belajar ingin tahu caranya jadi kaya bagaimana, ya perhatikan ini penekanan yang paling penting. Bukan bagaimana cara menjadi kaya, itu gampang. Tapi yang paling penting motivasi. Kalau kita sudah kaya, kita ini mau apa? Ya, perhatikan. Itu jauh lebih penting. Karena dunia juga menawarkan bagaimana kita bisa jadi kaya. Betul tidak? Oh, ada banyak cara. Dunia memberikan cara untuk menjadi kaya. Ada banyak. Nah, kita nggak belajar soal itu. Tapi motivasi menjadi kaya itu untuk apa? Ini jauh lebih penting. Maka kalau saudara dan saya bisa tahu menjadi kaya itu tujuannya apa, catat ini. Pasti kalau kita kaya, kita nggak akan jatuh dalam dosa. Saya ulangi lagi, yang penting bukan bagaimana kita bisa jadi kaya, tapi yang penting motivasi kita setelah kaya itu untuk apa dan bagaimana. Ngerti ya? Karena Tuhan Yesus berkata lewat firman-Nya, akar segala kejahatan. Masih ingat 1 Timotius 6? Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bahkan ngeri sekali, ya. Jadi kita lihat ayat ini dulu sebelum Matius 6 yang jadi tema kita. 1 Timotius 6. Oh, Roh Kudus tolong kami, ya. 1 Timotius pasal 6. Mulai ayat yang ke-9. Ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Begini kata Tuhan kepada kita. Tetapi mereka, perhatikan, tetapi mereka, puji Tuhan gak disebut kita, untung. Kalau kita berarti termasuk saudara, termasuk saya. Mereka. Nah, jadi kita harus di luar mereka. Ya, ini prinsipnya. Tetapi mereka yang ingin kaya, menjadi kaya tidak dosa. Tapi ingin kaya, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam satu pencobaan. Ngeri mendengar kata pencobaan itu, ya. 2, ke dalam jerat. Nama jerat aja sudah nggak baik. Oke. Dan yang ketiga, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Yang keempat, dan yang mencelakakan. Pokoknya gak enak semua ini. Yang kelima, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Wih, sudah runtuh, sudah ditenggelamkan dalam keruntuhan, dalam kebinasaan. Wih, sudah 7 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab ini yang ke-8,
oleh memburu, mengejar uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Yang kedelapan, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Maaf ya, percaya ataupun tidak. Nah ini memang sulit, tapi saya pakai kalimat ini. Percaya ataupun tidak. Di Indonesia, ya biasanya orang Jawa, orang Kalimantan, ya beberapa daerah di Maluku, juga ada Sumatera, ya maaf. Kalau ada orang-orang cari kekayaan lewat kuasa gelap, ya ini loh, percaya ataupun tidak, dan itu ada orang-orang yang ingin kaya dan cari kekayaan pakai kuasa kegelapan, pakai kuasa setan. Saudara pernah perhatikan enggak? Biasanya, kalau saya nggak berkata pasti, salah satu dari anak orang itu jadi tumbal, dikorbankan kepada si setan. Ngerti ya maksudnya? Dan itu banyak terjadi. Entah gila, entah cacat, entah apa. Nah ini loh, maka itu saya katakan percaya atau tidak. Kalau ada manusia cari kekayaan lewat kuasa setan, ada korbannya, ada tumbalnya. Nah dari dua ayat ini saja, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, ada beberapa hasil yang mengerikan. Orang yang ingin kaya, bukan orang kaya yang ingin. Nanti baca lagi ya, menakutkan sekali. Maka itu saudara, dalam hidup ini kita nggak bisa main-main dengan yang namanya kekayaan. Saudara lihat, maaf, hanya Tuhan Yesus, ya, hanya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, melatih dari Surabaya pindahnya dari Facebook masuk ke Zoom. Hanya Tuhan Yesus yang berkata. Nah kalau kita nggak menuruti perkataan Tuhan Yesus, kita celaka sekali. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Hanya Tuhan Yesus yang berkata, uang itu mamon, mamon itu setan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus berkata uang itu setan, maka itu 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Jadi kalau saya baca bunyinya begini, ya. Saya ganti. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan, ngeri, ialah cinta setan. Dan begitu harusnya kita sebut. Ya pantas. Kalau orang itu cinta setan, ya pasti akar segala kejahatan setan kok. Jadi harus diganti kata uang ini. Nah maka itu, kalau gereja menggunakan kata uang adalah setan, betapa celakanya kita berkata begini sebelum jam memberi persembahan. Saudara-saudara, mari kita memberikan setan-setan ini kepada Tuhan. Loh, betul tidak? Kalau uang itu setan, mari kita memberi persembahan uang ini kepada Tuhan. Berarti saudara mengatakan, mari kita berikan setan-setan ini kepada Tuhan. Ngawur. Maka itu saya selalu berkata, yang perlu persembahan bukan Tuhan. Dia nggak butuh apa-apa, dia menciptakan apa-apa kok. Yang perlu setan-setan itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan Tuhannya. Bedakan itu.
Maka itu kalau kita baca 1 Timotius 6:10, wih ngeri. Karena akar segala kejahatan ialah cinta setan. Sebab oleh memburu setanlah. Nah, ketahuan sekarang. Sebab oleh memburu setanlah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Pantas, karena diburu setan ya pasti nyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke? Nah kalau gitu, kaya terus untuk apa? Lukas 16. Ya, Lukas pasal 16. Ayat yang Lukas 16 ini ada ayat yang membingungkan, Saudara. Lukas 16 yang membingungkan itu ayat ini 8 ya. Ini pasti banyak orang bingung sampai hari ini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Nah, kata memuji ini ya. Karena bendahara itu telah bertindak dengan cerdik. Lalu Tuhan Yesus berkata, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada kita, anak-anak terang. Nah, kita akan mengupas ayat 8 ini dulu, Lukas 16. Sampai hari ini masih banyak murid-murid Tuhan Yesus yang bingung dan pusing dengan ayat ini. Loh, bendahara ini kan gak jujur, cheating bahasa Inggrisnya. Bendahara ini gak cuma nipu loh. Ya, nanti saudara baca yang belum tahu. Hutang sekian disuruh ngurangi jadi sekian. Nah, saudara perhatikan. Yang membuat kita pusing dan bingung karena semua perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita langsung kita konotasikan itu tentang kerajaan surga. Juga dalam Lukas 18 ayat 1 tentang hakim yang lalim itu perumpamaan. Nah, saudara salah. Baca baik-baik. Kalau Tuhan Yesus bicara tentang perumpamaan kerajaan surga, Tuhan Yesus pasti menyebut inilah perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, di Lukas 16 ini Tuhan Yesus tidak mengajar tentang kerajaan surga. Coba lihat ayat 1, ya, teliti. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya. Tuhan yang dikatakan ayat 8 tadi. Ada seorang kaya. Jadi jelas ini bukan tentang Bapa di sorga. Ini perumpamaan tentang orang kaya. Bukan tentang Tuhan kita. Jelas ya? Jadi kalau baca yang teliti, tidak semua perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan itu tentang kerajaan surga. Tidak. Lalu siapa ini? Maaf, setan. Bukan Tuhan kita, bukan Bapa di surga. Ya. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab. Nah, saudara, Roh Kudus tolong kami supaya kami gak salah mengerti ini dalam nama Yesus. Jadi ayat 8
Yang memuji bendahara yang licik itu bukan Tuhan. Si orang kaya itu. Nah ini kan aneh. Ditipu kok malah dipuji. Nah diambil oleh Tuhan Yesus. Seharusnya ya anak-anak terang, yaitu saudara dan saya. Seharusnya kita anak-anak terang ini menjadi bendahara-bendahara yang ada di Lukas 16 ini. Ayo kita kembali menipu setan-setan di dunia ini yang sudah merampok dan mengambil semua kekayaan Tuhan untuk dipakai sebagai alat kejahatan. Ngerti nggak maksudnya? Saudara lihat dari kitab Mazmur, dari kitab Hagai, ya, dari semua firman Tuhan. Setan itu kan nggak pernah punya kekayaan apa-apa. Sebab setan-setan itu bukan pencipta. Penciptanya itu Papa kita. Maka itu Hagai 2:10 berkata, emas dan perak dan semua batu permata apa saja di dunia ini, perhatikan, itu milik Tuhan. Dia yang buat semua. Tapi kenapa dunia bisa lebih kaya daripada anak-anak terang? Karena kita tidak berhikmat. Kita nggak cerdik. Maka itu Lukas 16 itu menulis, ayo kita buat dunia ini yang mengambil kekayaan dari Papa kita dan kita jadi bendaharanya. Ayo ambil kembali kekayaan Papa kita dengan kecerdikan kita. Supaya kekayaan itu kita pakai untuk memuliakan Dia. Jadi bukan kesalahan yang dipuji, tapi cerdiknya itu loh. Maka itu kalau saudara bisnis, kalau saudara dagang, ayo kita mulai dengan hikmat Tuhan, ambil kekayaan dari dunia ini, lalu kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang dimaksud. Maka itu ayat 9, setelah Tuhan Yesus memuji si bendahara yang cerdik ini, ya ada pujian, bukan Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, ayat 9 Lukas 16, dan aku berkata kepadamu, apa? Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Nah ini loh, setan itu mamon ini. Uang yang tidak jujur, harta atau materi yang tidak jujur. Karena begini, ayat 2 ya saya baca supaya jelas ya, Lukas 16. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Nah dia mau dipecat. Ayat 3, kata bendahara itu di dalam hatinya, dia sadar siapa dia, ya dia sadar. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, ya. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang punya utang kepada tuannya. Bukan Tuhan loh, tuannya ini bukan Papa di surga, bukan, tapi dunia ini, ya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu pada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain. Sekarang juga
tulis 50 tempanya. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapa utangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memanggil bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, bendahara itu yang dimaksud adalah saudara dan saya. Bukan bisnis tipu-tipu, tidak. Sebab setan itu nggak pernah ciptakan apa-apa. Tapi kenapa mereka bisa lebih kaya daripada gereja Tuhan? Maaf, karena kita yang nggak ngerti. Ringkasnya begini, ya, supaya saudara tahu. Di dalam kitab Amsal, saudara pernah membaca ada doa, Tuhan jangan buat aku miskin sehingga aku mencuri, tapi juga jangan buat aku kaya sampai aku lupa Tuhan. Ingat ya, itu di Amsal 30. Nah, bukan begitu. Begini loh saudara, selama motivasi kita kaya itu belum jelas, belum benar, maka sampai kapanpun juga Bapa di surga gak akan mempercayakan kekayaannya itu kepada kita. Karena seperti anak-anak, walaupun ahli waris dari konglomerat, tapi kalau anak itu masih kecil, ngomong aja masih SD, terus dikasih uang 10 miliar, yang goblok kan bapaknya. Maaf, betul tidak? Anak itu belum mengerti. Nah, seperti itu maksud Tuhan. Kalau Tuhan tahu hati kita belum beres, mempergunakan kekayaan dari surga, itu kan akhirnya mencelakai kita sendiri. Karena kita belum tahu bagaimana menggunakan kekayaan itu. Maka itu dari awal tadi saya berkata, sebelum kita belajar bagaimana cara menjadi kaya, maka kita harus tahu motivasinya. Nah, Lukas 16 ayat 9, inilah salah satu motivasi untuk menjadi kaya, yaitu menjalin persahabatan dengan mempergunakan mamon, yaitu untuk penginjilan, mencari sahabat sebanyak-banyaknya, dan kita beritakan firman itu, Injil itu, dengan sarana kekayaan. Nah, saudara harus jujur loh ya, yang namanya manusia itu sulit berkata cukup, itu sulit. Maaf, antara manusia dengan binatang, aduh ini memalukan kalau saya harus ngomong, tapi kita harus belajar masalahnya. Maaf ya, hampir semua jenis binatang, paling cuma ada 1-2 jenis binatang aja yang beda. Hampir semua jenis binatang, saudara perhatikan, kalau mereka sudah kenyang, ya maaf ya, ini kurang enak mendengarnya, tapi ini contoh paling gampang. Hampir semua jenis binatang, kalau mereka sudah kenyang, jawab ya, kasih makan yang mereka suka. Ayo jawab, dimakan atau dicuekin makanan itu. Saya pernah buktikan, walaupun itu kesukaan mereka, tapi kalau sudah kenyang, paling cuma dilirik gitu saja, ditoleh aja enggak, karena sudah kenyang. Maaf, tapi kalau manusia, amit-amit, sudah kenyang masih makan lagi. Nah, ini motivasi yang salah. Maka itu kita harus tanya, kalau kita sudah kaya terus bagaimana?
Untuk apa? Oke. Nah, saya kembali dulu ke 1 Timotius 6 ayat 8. Nanti kita kembali ke Lukas 16 karena belum selesai. Begini di 1 Timotius 6 ayat 8. Nah, kalau saudara dan saya bisa berkata cukup, ya cukup untuk diri sendiri, untuk keluarga, bisa berkata cukup, maka dijamin 1000% saudara kaya nggak akan jatuh dalam dosa. Karena bisa berkata cukup. Nah, orang kaya, orang yang ingin kaya bisa jatuh ke dalam dosa karena nggak bisa berkata cukup. Ya, ayat 8 1 Korintus 6. Ya, ini konsep yang penting. Ya. Maaf, ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya sudah. Asal enggak kelaparan dan asal tidak telanjang, cukup. Saudara, ini prinsip yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, bisa enggak kita membatasi diri? Maaf, belajar dari yang kaki 4 itu loh. Kalau sudah kenyang, noleh aja enggak. Paling cuma ngelirik kok. Saya pernah buktikan itu. Betul enggak? Nah, yang punya anjing pasti tahu. Maaf. Wah, luar biasa. Jadi kalau saudara sudah bisa berkata cukup, asal enggak kelaparan, enggak telanjang, ya sudah. Nah, ini konsep yang Tuhan inginkan atas kita. Maka kalau saudara dan saya bisa ditemukan oleh Bapa di surga seperti ini, bisa berkata cukup, maka menjadi kaya itu tidak akan jatuh dalam dosa. Karena nggak dipakai semua untuk diri sendiri. Maaf, yang punya toko, saya harus berkata maaf. COVID-19, ya, COVID-19. Orang-orang yang branded, tahu kata branded? Pokoknya kalau enggak pakai yang bermerek, ya sudah beli banyak, merasa, maaf ya saudara, maaf, saya sampai heran. Orang-orang yang seperti itu, begini loh perasaannya. Kalau mereka pakai yang bermerek walaupun mahal, saya nggak tahu loh kok bisa begitu ya, maaf. Setelah 2 kali dipakai, mereka itu merasa berat kalau pakai untuk ketiga kalinya. Saya heran, loh kenapa? Karena mereka berkata, nanti orang-orang teman-temanku menghafalkan. Loh, kamu kok pakai ini lagi? Wih, saya kaget waktu tahu mereka. Jadi pakaiannya, tasnya, sepatunya, dompetnya, aksesorisnya, ya ternyata itu dihafalkan oleh teman-temannya. Ya istilah kita sekarang sosialita itu loh. Termasuk yang ke gereja. Wih, jadi pakaian branded mereka, pakaian merek mereka, sepatunya, tasnya, tempat Alkitabnya, dompetnya, casing HP-nya, itu sampai bisa merasa kalau sudah 2 kali aku pakai, rasanya kok berat ya pakai untuk ketiga kali. Kecuali pindah kota, yang orang nggak tahu. Maaf, sampai segitunya. Tapi dengan COVID-19, maaf yang punya toko, nah lu mau belanja ke mall saja sudah sulit. Apalagi saudara, ini yang luar biasa. Apalagi mau ke gereja
mau sosialita kemana. Jadi selama COVID-19 ini, maaf, pakaian tidur dan pakaian daster itu laku. Ya karena nggak bisa kemana-mana. Mau pamer ke siapa? Maaf ya, jangan tersinggung. Nah, jadi kalau Tuhan memberkati kita, ada kekayaan, kembali ke Lukas 16. Buatlah itu untuk menjalin persahabatan. Ayolah saudara, ayo. Aduh berat ini bagi yang sudah terlanjur mau modis hidupnya, mau terkenal branded. Aduh enggak, hari ini kita stop. Maaf ya, yang punya perusahaan-perusahaan, punya toko-toko, saya minta maaf, jangan marah saya ngomong ini. Gak apa-apa kok, masih banyak yang mau beli. Ya masih banyak, gak usah takut. Toh yang mendengar ini cuma kelompok sedikit saja toh, gak banyak kok. Maaf. Nah jadi uang itu untuk menjalin persahabatan. Nah lihat kalimat berikut ini penting. Masih Lukas 16 ayat 9. Tuhan tolongkan. Supaya. Nah perhatikan kata supaya. Jika uang itu tidak dapat menolong lagi. Coba renungkan. Jadi apabila uang itu tidak bisa menolong lagi, nolong apa? Nah ini, menolong jiwanya, nggak bisa lagi. Begini loh artinya, orang kaya raya bisa mati atau tidak? Bisa. Nah, ketika kekayaan itu tidak bisa menolong nyawanya dan dokter pun sudah angkat tangan, ya, jadi uang itu nggak bisa menolong jiwanya, berarti orang itu harus mati. Dan selama orang itu masih hidup, menggunakan kekayaannya untuk menjalin persahabatan, untuk penginjilan, untuk memberitakan kabar baik, untuk menyelamatkan banyak orang dengan kekayaannya, dan suatu hari kekayaannya nggak bisa menolong lagi. Apa yang terjadi dengan orang itu? Aduh, ini indah sekali. Kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara keren gak kalau lihat ini? Kamu diterima di dalam kemah abadi. Mana itu? Surga. Saudara, ini luar biasa. Ini intermezzo ya. Saya pasti ada beberapa di antara saudara tahu. Ya ini lagi viral, sudah cukup lama. Satu kali ada seekor anak ayam lagi cerita-cerita dengan induknya. Ya, anak ayam ini berkata, "Ma, bedanya apa sih antara kita ayam dengan manusia?" Induk ayamnya jenius sekali. "Oh, bedanya jauh, Nak." "Jauhnya bagaimana? Enak kita atau enak mereka?" "Ya, buat mama enak kita." "Loh kenapa?" Bedanya begini ya. Kalau kita ayam selama masih hidup, nama kita cuma ayam. Terus manusia kalau hidup namanya banyak sekali. Nah, ya pangkatnya, statusnya banyak sekali. Ada presiden, raja, perdana menteri, bupati, gubernur, jenderal. Ini itu banyak statusnya. Doktor, insinyur. Terus tapi kalau mereka sudah mati, statusnya cuma satu, mayat. Mau siapapun juga kita. Oh ya? Nah kalau kita bagaimana Nah beda. Kalau hidup kita cuma namanya ayam,
Tapi kalau kita sudah mati, namanya banyak. Nah, ada ayam goreng, ada ayam kalasan, ada ayam penyet, ada ayam geprek, ayam macam-macam. Saya baca itu tertawa, betul juga itu. Maka itu saudara, apa yang kita mau sombongkan? Kalau kita sudah mati, mayat. Terus ada lagi ilustrasi. Wah, orang kaya raya mati. Boleh nggak? Bisa nggak jenazahnya didudukkan di mobil Rolls Royce-nya yang mewah? Bisa nggak jenazahnya ditidurkan di tempat tidur yang mahal? Bisa nggak jenazahnya didudukkan di kursi direkturnya? Ayo, bisa nggak jenazahnya didudukkan di ruang tamu, di tempat biasa dia duduk kalau sudah mati, walaupun orang kaya? Maaf, keluarganya pun nggak mau jenazahnya masih ada dalam rumah. Maka itu mari kita sadari dalam hidup ini. Ya, apa yang namanya manusia ini apa? Kalau sudah mati ya mayat. Kekayaan itu nggak bisa kita bawa. Oke ya, jadi motivasi itu penting untuk kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita kaya mau jadi apa? Nah, sekarang kita balik. Masih Lukas 16 ayat 9. Jadi kalau ada orang kaya dan selama hidup kekayaannya itu dipakai untuk menjalin persahabatan, maka ketika uang itu nggak bisa menolong dia lagi, maka dia akan diterima di dalam kemah abadi, yaitu surga. Tapi kalau ada orang yang kaya raya selama hidup pelit catatnya, maka orang ini ketika suatu hari kekayaannya nggak bisa menolong dia lagi, mati. Apa lawan katanya kemah abadi? Maaf, neraka. Maka itu Tuhan Yesus pernah bicara, Paulus pernah bicara, di kitab Wahyu ditulis, orang tidak berzina, tidak membunuh, tidak jahat, tapi pelit, dia tetap akan masuk neraka. Maka itu pendeta-pendeta kaya yang pelit, silakan pelayanan hebat, tapi kalau selama hidupnya uangnya hanya ditumpuk, nggak digunakan untuk menjalin persahabatan, maaf, yang ngomong bukan saya, firman Tuhan. Orang pelit itu walaupun nggak berzina, nggak berdosa yang lain, tetap masuk neraka. Wih, ngeri sekali. Karena nggak diterima di kemah abadi. Ngeri nggak kalau begitu, saudara? Maka itu hari ini, ayo, ada yang bilang serem, memang ngeri sekali. Apa sih definisi pelit itu? Saya cari, saudara. Akhirnya ketemu suatu hari. Aduh, kalau saya ingat ilustrasi. Definisi pelit untuk dirinya sendiri saja. Dia nggak mau mikir orang lain. Definisi pelit itu kalau keluar uang susah sekali. Ya. Di Wahyu berapa? Wahyu 21 pokoknya cari. Bahwa di surga itu orang pelit tidak bisa masuk. Orang kikir. Maaf saya lupa ayatnya. Di Wahyu berapa nanti cari, orang kikir itu nggak bisa masuk surga. Nah begini definisi pelit. Lucu sekali. Suatu hari ada orang kaya. Orang kaya. Dan orang kaya ini punya dokter pribadi. Ya sudah kenal. Nah satu kali salah satu anak yang paling kecil itu main-main gak tahu bagaimana. Main kacang hijau. Namanya anak kecil.
Tiba-tiba nangis, apa? Ada apa? Ternyata ada satu butir kacang hijau masuk ke kupingnya. Namanya anak kecil main. Wah, disenteri oleh papanya. Aduh, dalam sekali. Dibawa ke dokter. Dokter pribadinya, dokter keluarga. Dokter sudah batin. Aduh, ini orang pelit datang lagi. Ada apa ini? Bawa anak kecil nangis. Ini anak ini nakal. Masa main kacang hijau bisa masuk ke kuping? Oh ya, coba ya. Dokter, om periksa ya, gak usah nangis. Senter, waduh, dalam sekali. Kalau mau cepat, dokter bilang operasi. Hei, operasi? Masa gara-gara kacang hijau aja harus operasi? Nah ini mau cepat. Nah kelihatan pelitnya toh. Karena dengar kata operasi, woi, bayar berapa itu? Nggak ada BPJS, nggak ada BPJS. Nah karena dokternya sudah kenal, ini si pelit walaupun kaya. Jadi gimana? Ada cara lain nggak dok? Nah sudah tahu sudah. Pasti cari cara lain yang lebih murah, nggak usah operasi. Ada pak? Oh itu aja. Saya mau cara yang lain. Oh malah gratis. Oh ya, saya mau yang gratis kalau begitu. Terus gimana? Mulai sekarang tetesi air kupingnya anak bapak. Tunggu 3 hari dia jadi ketauge. Cabut dia, selesai. Keren ya? Itu orang pelit. Saudara, ayo mulai hari ini kita bertobat. Tadi yang tanya kitab Wahyu, bukan 1 Korintus ya, kalau ada yang tahu ayatnya kitab Wahyu berapa, orang kikir masuk neraka, nggak bisa masuk surga. Saudara, inilah hidup. Itu ada yang tertawa di Instagram saya. Memang begitu orang pelit itu. Ya. Maka itu hari ini, ayo kita belajar untuk berbagi. Saudara, menjadi kaya itu gampang sekali, serius. Hidup kudus itu yang susah. Menjadi kaya itu gampang. Maaf loh saudara, saya itu mempelajari betul cara hidup yang gampang. Nah ini loh ada resep menjadi kaya dengan cara yang gampang. Ya, serius saya berkata. Nah, untuk menjadi kaya dengan cara yang gampang, nggak usah bertobat, nggak usah hidup kudus, nggak usah memberi perpuluhan, nggak usah doa puasa, nggak usah. Rajinlah berdosa, lakukan 3 hal ini, pasti kaya. Nggak serius, mau coba silakan. 1, tiba-tiba dapat warisan. Ayo. Langsung kaya enggak? Tiba-tiba dapat warisan. Ya. 2. Rajinlah. Kalau saudara punya toko di pasar misalnya, rajin. Karena itu jaminan itu hukum malam. Yang lain buka jam 6 pagi. Orang ini buka jam 4. Yang lain tutup jam 8 malam. Yang ini tutup jam 10 misalnya. Rajinlah. Pasti kaya. Jadi nomor 1, tiba-tiba dapat warisan. 2, rajin. Nah yang ketiga ini penting. Pelitlah. Serius. Kalau orang itu pelit, lalu rajin, dan tiba-tiba dapat warisan, pasti langsung kaya. Percayalah. Maka itu motivasi itu penting. Saya punya istilah ini untuk mengajar orang. Orang pelit itu kalau beli ikan biasanya kepalanya saja. Itu cuma disup, ya dibuat kuah. 3 hari makan kuahnya saja. Hari keempat baru makan tetelannya. Maaf, itu orang pelit. Ngerti ya maksud ini? Maaf. Saudara, ayo kita berubah. Kerajaan surga itu luar biasa. Tapi kita harus tahu motivasinya. Ya, untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, maaf. Saya harus meralat dalam nama Yesus. Tidak ada jaminan di Alkitab
Siapa rajin memberi, dia akan jadi kaya. Tidak, itu salah besar. Yang betul adalah jangan nyuap Tuhan dengan kekayaan kita supaya kita dapat balik. Tidak. Nah, mari kita lihat Matius 6 ayat 33 sekarang. Ini tema yang dipilih oleh gembala kita di dalam, ini istilah saya, jemaat Sungai Kehidupan ini. Matius 6 ayat 33. Ya, jangan salah. Oh, serius kita belajar. Begini tertulis di Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini salah. Semuanya ditambahkan, gak bicara kekayaan. Bahkan banyak pengkhotbah yang salah. Contoh Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan kepadamu hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Loh saudara, maafnya, kenapa sih semua kata kelimpahan, semua kata diberkati, semua kata ditambahkan, kok konotasinya duit terus? Enggak saudara. Yohanes 10 ayat 10, maka aku datang dan memberi kamu hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Itu bukan uang. Hidup yang berkelimpahan itu hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang penuh kebahagiaan, hidup yang bisa menghidupkan orang lain. Bukan kelimpahan untuk diri sendiri. Catat itu. Begitu pula Matius 6:33, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wih, mendengar kata semuanya ditambahkan, itu yang rakus-rakus itu. Senang sekali melihat ayat ini. Padahal salah prinsipnya. Saudara perhatikan. Apa bedanya diberikan dan ditambahkan? Baca baik-baik. Tuhan tidak berkata, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Tidak. Tapi ditambahkan. Ini ada yang nulis. Matius 6:33 mengenai kualitas hidup. Betul. Hidup yang berguna untuk orang lain. Hidup yang luar biasa. Berdampak untuk orang lain. Maka hidup seperti itu luar biasa. Nah, ditambahkan itu karena sudah punya sesuatu lebih dulu. Tapi kalau diberikan, itu belum punya apa-apa lalu diberikan. Nah, sesuatunya itu apa? Sampai janji Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ternyata kerajaan surga. Maka itu kalimat pertama ayat 33 Matius 6 ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya. Nah, semuanya itu apa? Jangan cuma diambil di ayat 33. Ayo kita mulai ayat 31. Perhatikan ya, Matius 6:31. Sebab itu, jelas. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah saudara, makan, minum, pakai, ini nggak cuma soal makanan, soal minuman, soal pakaian, tidak. Tapi Tuhan Yesus berkata, ini kebutuhan pokok manusia. Ya, jangan khawatir tentang semuanya itu. Ayat 32, ya. Semuanya itu, ya. Semuanya itu, apa semuanya? Makan, minum, pakai. Dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Semuanya itu makan, minum, pakai itu yang cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Pertanyaannya,
Saudara dan saya kenal nggak siapa Papa di surga? Ya kenal dong jawabannya. Nah, kalau kita kenal dia, maksud Tuhan, maka kita nggak boleh ikut cari. Yang cari makan minum pakai, ya saya ganti cara. Yang mencari semuanya itu hanya mereka yang tidak kenal Papa kita. Tapi kalau kita kenal, nggak cuma kenal, nanti lihat kalimat berikut Mazmur 32, kita nggak boleh ikut cari semuanya itu. Nah, terus apa tanggung jawab Papa? Kalau kita nggak boleh khawatir, apa tanggung jawabnya? Kalau kita nggak boleh ikut cari makan minum pakai tadi, ini tanggung jawabnya. Terima kasih Papa. Ya, lihat Mazmur 32. Akan tetapi, ya saya baca dari awal. Semua itu makan minum pakai dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi, bagi kamu yang mengenal Tuhan, ya akan tetapi Bapamu yang di surga. Nah, Bapakmu yang di surga, bukan Bapakmu yang di kantor polisi, maaf. Bukan Bapakmu yang di sana, yang di situ, tidak. Bapakmu yang di surga. Ini jaminannya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lagi sekali, apa itu semuanya? Makan, minum, pakai. Jadi nggak cuma kaya, lebih daripada itu. Maka itu kita nggak boleh ikut cari, karena kita milik Papa kita. Dan Papa kita tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu. Berarti tanggung jawabnya. Jelas ya? Makan, minum, pakai tadi. Baru ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka makan, minum, pakai akan ditambahkan kepadamu. Wow, luar biasa. Berarti yang kita cari bukan kekayaannya. Yang kita cari bukan makan, minum, pakai. Yang kita cari adalah kerajaan Bapa. Baru semuanya ditambahkan. Kan di Indonesia masih berlaku sampai hari ini. Berlaku apa? Berlaku bonus. Ya, lihat bonus. Bonus apa? Ya, contoh, ya nggak semuanya sana, tapi masih ada kok. Beli misalnya kopi 1 kilo atau berapa dapat bonus gelas. Beli motor dapat bonus jaket. Dan banyak bonus-bonus yang lain lagi. Nah, jangan ke toko minta bonusnya, tapi saudara nggak beli barangnya, ngawur itu. Nah, untuk dapat bonus segala sesuatu tadi, maka minum pakai kita cari kerajaan surga beserta kebenarannya. Ini pun banyak salah khotbah. Apa itu cari kerajaan surga? Ya saudara rajin datang ke gereja lebih pagi, bantu ngatur kursi, ayo bantu ngatur alat musik, ayo kalau selesai kebaktian jangan cepat pulang, ayo bantu beresin kabel ini kabel itu, dan ayo ikut rajin doa pagi, ikut pelayanan. Itu kerajaan surga. Salah. Itu konsep hamba Tuhan. Salah. Yang betul, ini ayat terakhir, Roma 14 ayat 17. Apa itu kerajaan surga? Nah, ini yang kita cari duluan. 14 ayat 17. Begini kata Tuhan. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan, perhatikan baik-baik, dan minuman. Maka itu makan minum pakai bukan urusan Tuhan. Maaf, tapi itu bonus. Tetapi kerajaan surga itu ialah, perhatikan Roma 14 ayat 17, tetapi soal kebenaran, itulah firman dan Tuhan Yesus. Soal damai sejahtera dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Maka kalau pagi-pagi kita bangun, langsung cari kerajaan surga. Firman-Nya kita renungkan, kehadiran Tuhan Yesus nyata di hidup kita pagi-pagi. Lalu kita diisi dengan damai sejahtera surgawi. Saudara, maka luar biasa
Begitu ada firman Tuhan, ada Tuhan Yesus, ada damai sejahtera, ditambahi sukacita. Sebelum kita keluar kamar, masih di tempat tidur, kerajaan surga nyata. Hidup ini penuh damai, penuh sukacita, penuh kebenaran. Keluar kamar, ada surga yang kita bawa, maka seisi rumah penuh dengan surga. Kita berangkat ke sekolah, ke kuliah, ke kantor, kita berangkat kerja sebagai karyawan, sebagai PNS, sebagai apa saja, ketemu orang, surga kita bawa. Kira-kira orang seneng gak ngelihat kita? Kalau ada surga, ada kebenaran, ada Tuhan Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hidup kita, kira-kira seneng gak? Yang melihat kita, yang bertemu dengan kita itu senang tidak? Pasti senang. Nah, kalau semuanya senang, bahagia, damai sejahtera, maka ini orang dunia loh yang ngomong, rezeki itu datang dengan sendirinya. Ya, rezeki itu datang dengan sendirinya. Karena ada sukacita, ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah, kalau sepanjang hari di dalam hidup sehari-hari kita seperti itu suasana yang kita bawa, surga ada, menarik orang kepada Tuhan Yesus itu tidak susah, mudah sekali menarik orang. Kerja pun enak, yang ngelihat kita juga enak. Maaf, duit pasti datang sendiri karena sukacita, karena damai sejahtera. Nah, kalau pagi-pagi belum apa-apa, masih di tempat tidur, sudah marah-marah, sudah jengkel, wah sudah kacau pikiran ini. Surga yang bagaimana? Maka sepanjang hari itu gagal usaha kita, berkat gak akan datang. Maka itu saudara penting sekali dalam hidup kita untuk melihat surga. Betul, happy all the time, Koden. Ada yang nulis begitu. Betul. Jelas ya? Nah, maka itu akhirnya Matius 6:24. Uang itu tuan. Ya, Matius 6:24. Begini kata Tuhan Yesus. Tidak boleh kita ini menghamba, mengabdi, mengasihi, menyembah, melayani dua Tuhan sekaligus. Siapa dua Tuhan itu? Yesus dan uang dan mamon. Nggak bisa. Kita harus milih mau mengabdi ke siapa, mau melayani ke siapa. Nggak bisa kita melayani dua-dua. Pasti kita akan setia kepada yang seorang dan akan membenci yang lain. Nah, Tuhan Yesus berkata, uang itu pribadi seorang. Uang itu bos. Uang itu Tuhan yang bisa ngontrol hidup kita. Ngeri sekali. Tuhan juga bisa ngontrol hidup kita. Kalau kita beri kesempatan untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ini luar biasa saudara, dalam hidup ini. Maka itu kalau kita hidup dalam kebenaran, hebat. Jadi pilih hari ini. Kita perlu uang untuk hidup, kita nggak bohong. Tapi jangan jadikan dia bos dan Tuhan kita. Tetap Yesus Tuhan kita dalam hidup ini. Maka kalau kita hidup seperti ini, menempatkan uang di tempat yang betul, bukan di atas, yang di atas harus Tuhan. Hidup luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya.